Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas 5 tips substitusi benang. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Sebelum video ini dimulai, saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan 5 tips untuk substitusi benang. Jadi seringkali nih teman-teman itu mendapatkan pola yang benangnya itu kadang susah didapat atau nggak sesuai gitu ya, atau nggak cocok gitu dengan project yang kira-kiranya dipakai di negara tropis seperti itu. Nah, di sini saya akan membagikan 5 tips gimana sih caranya supaya bisa mengganti benang dan benangnya itu sesuai dengan project yang akan kita bikin. Seperti apa tipsnya? Kita simak bareng-bareng ya. Nah, yang pertama, untuk mengganti benang, kita itu harus mengetahui berat benangnya. Jadi benangnya itu tipe termasuk yang nomor berapa nih? Kalau misalnya di pola itu disarankan menggunakan benang yang nomor 4 atau medium, kita sebaiknya juga mencari benang pengganti itu sama ya, kira-kira beratnya itu yang nomor 4 juga. Jadi kurang lebih itu hampir sama. Kalau misalnya teman-teman ini terpaksa banget harus menggunakan benang yang beratnya itu berbeda, misalnya turun 1 nomor atau naik 1 nomor, itu usahakan benar-benar jenisnya itu sama ya teman-teman, dan hitung dengan seksama berapa buah gulungan yang teman-teman butuhkan untuk membuat project tersebut. Yang kedua adalah jenis serat yang kurang lebih juga harus sama. Misal dalam polanya teman-teman ini membaca misalnya pola itu menggunakan benang akrilik. Nah, teman-teman mau ganti nih supaya lebih enak aja dipakai di iklim tropis gitu ya. Teman-teman bisa menggantinya dengan katun seperti itu. Nah, akrilik dan katun ini sebenarnya kurang lebih hampir sama, tetapi bedanya adalah di teksturnya. Kalau akrilik itu hasilnya akan bouncy gitu ya, kayak tebel banget gitu, mirip-mirip wool. Sedangkan kalau katun itu lebih plain gitu ya, lebih kelihatan kayak berat dan agak sedikit lebih tipis. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Usahakan teman-teman mengganti yang seratnya itu kurang lebih hampir sama. Jangan yang terlalu berbeda jauh. Misalnya kayak teman-teman mau pakai, misalnya awalnya polanya harus menggunakan wool, tetapi teman-teman menggantinya dengan polyester seperti itu. Nah, itu akan beda jauh hasilnya. Dan yang ketiga adalah kita harus memperhatikan panjang benang dalam sebuah gulungannya. Jadi ini akan berpengaruh kepada banyaknya gulungan yang teman-teman butuhkan. Misalnya di pola ini teman-teman menggunakan akrilik itu hanya membutuhkan 7 gulung. Tetapi ketika teman-teman mengganti dengan menggunakan katun itu bisa jadi lebih banyak membutuhkan benang. Jadi pastikan dalam gulungan yang teman-teman mau nih benangnya itu kurang lebih hampir sama. Nah, untuk caranya mengetahui biasanya di label itu sudah ada, tetapi kalau benang-benang lokal biasanya itu gulungannya sedikit-sedikit ya, jadi panjang benangnya itu pendek-pendek seperti itu. Nah, itu bisa jadi teman-teman membutuhkan gulungan benang yang lebih banyak. Nah, ini nih yang penting juga nih, yang nomor 4 adalah cek menggunakan gauge. Nah, seperti apa cara tentang menggunakan gauge itu, saya pernah membahasnya di video sebelumnya, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi pentingnya menggunakan gauge untuk mengecek benang itu kurang lebih sama atau ada pengurangan atau kelebihan seperti itu adalah dengan menggunakan gauge. Jadi kita bikin kotak dan kita membandingkannya dengan hitungan yang ada di pola tersebut. Ini sangat penting ya teman-teman, jangan sampai kalau misalnya udah jadi produk jadi nih, ternyata hasilnya itu kekecilan atau kebesaran seperti itu. Nah, untuk meminimalisir itu semua, teman-teman harus mengecek menggunakan gauge ya. Nah, ini yang terakhir nomor 5, dan ini juga yang nggak kalah penting ya. Pentingnya teman-teman itu cocok dengan benang substitusinya. Jadi bisa dari jenisnya, bisa dari harganya juga, apakah itu benar-benar masuk dengan budget teman-teman semua. Dan kalau misalnya tekstur benangnya itu cocok dengan selera teman-teman, teman-teman bisa melakukan penggantian benang. Tetapi kalau memang tidak, lebih baik menggunakan benang yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh pola. Oke, jadi pada case tertentu memang mengganti benang itu adalah hal yang harus dilakukan ya teman-teman, karena memang kadangkala stok di toko itu habis atau tidak masuk dengan budget kita. Jadi misalnya benang yang sesuai dengan pola itu kadang-kadang melebihi budget kita. Nah, kita harus mencari benang pengganti. Itu memang diperlukan. Tetapi alangkah baiknya jika memang budget dan kebutuhan benangnya itu sudah oke semua, maksudnya tersedia gitu ya, teman-teman bisa mengaksesnya. Itu kita ngikutin aja dengan rekomendasi dari pola tersebut, karena biasanya pola tersebut itu udah dicoba dengan desainernya dan beberapa crafter dan hasilnya itu pasti akan jadinya juga oke banget.
Overall, itu tadi 5 tips substitusi benang ala autumn flower. Semoga ini membantu teman-teman dan menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!